Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Yohanes Prandono senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada dan menyampaikan seri yang keempat dari panggilan dari tahta Allah, Healing for the Nation. Saudara, dan dalam sempat ini saya akan meneruskan eksposisi dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca dalam kesempatan ini ayat yang ke-7 dan ke-8. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat call naratif atau narasi panggilan Yesaya ini, maka ada beberapa unsur yang penting yang kita bisa saksikan. Yang pertama adalah kedahsyatan Allah. Jadi ketika Allah menyatakan diri dengan dahsyat, maka respon orang atau manusia pada umumnya adalah ketakutan, sembunyi. Itu respon yang umum, ya. Karena kedahsyatan Allah. Dan kemudian unsur yang lain adalah peristiwa alam, yaitu gempa bumi. Waktu Tuhan hadir itu ada bergoyanglah alas ambang, artinya ada terjadi gempa bumi. Kemudian kehadiran malaikat, ya, serafim, bukan hanya 1, 2, tapi itu para, ya, serafim, menunjukkan kejamakan, ya. Dan juga kita melihat manifestasi daripada penyataan Tuhan, misalnya asap gitu ya. Asap yang turun dan kemudian suara gemuruh, ya. Itu menunjukkan manifestasi daripada penyataan Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan, kalau Tuhan hadir maka ketakutan, sembunyi, heran pada umumnya. Namun Tuhan yang memanggil hambanya, memanggil Yesaya dalam konteks ini akan meneguhkan. Jadi dalam setiap peristiwa panggilan kepada hamba-hamba Tuhan itu selalu ada peneguhan, ya, dari Tuhan sendiri melalui komunikasi dengannya atau Tuhan berbicara langsung. Jadi calon daripada juru bicara Tuhan atau calon nabi atau calon hamba Tuhan itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri, teofani, ya. Menerima salam tanda kehadiran Tuhan, dan seringkali memang pada awalnya itu ada hesitate, ya, semacam enggan gitu ya, atau menolak panggilan Tuhan. Musa awalnya menolak dan hamba Tuhan, ya. Siapakah aku? Ya, seperti merasa tidak layak gitu ya. Keengganan atau penolakan awal. Namun Tuhan akan memberikan peneguhan-peneguhan atau akan melayakkan. Jadi dalam seri yang ketiga saya sudah menyampaikan bahwa panggilan Tuhan itu panggilan yang membawa kita kepada pemampuan atau pemberdayaan. Kita dimampukan, kita diberdayakan, kita dilayakkan karena kita akan dikhususkan untuk menyampaikan pesannya. Yesaya, saudara, menerima pesan khusus. Siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Dan kemudian dalam ayat berikutnya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini. Artinya menerima apa? Pesan khusus dari Tuhan. Supaya disampaikan kepada bangsanya. Dan pesan ini, saya ulang kembali, merupakan sebuah peringatan. Karena bangsa ini sudah tidak taat kepada Tuhan. Tetapi juga sebuah janji. Pemulihan, janji penghiburan. Ada pemulihan, ada penghiburan. Ada kenikmatan di masa depan. Karena itu Yesaya menantang umat untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Karena ingat, ada sebuah jaminan Allah yang akan merestorasi bangsa itu supaya kembali ke tanah perjanjian. Dan yang menarik, saudara, dalam seluruh kitab Yesaya kita jumpai bahwa Yesaya adalah pemberita kabar baik. Dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita, dan isi berita itu adalah berita kabar baik.
Beritanya bukan bersifat lokal, bukan hanya bersifat nasional, tapi bersifat universal dan global. Karena Yesaya memberitakan kabar baik tentang Kristus yang adalah Mesias Raja Penyelamat. Dan dalam kitab Yesaya digambarkan bahwa Mesias itu adalah hamba yang menderita. Hamba yang menderita bagi umatnya. Kristus diberitakan oleh Yesaya dalam berbagai aspek atau segi, mulai dari inkarnasinya, bahwa dia akan lahir dari seorang perawan. Masa mudanya, hubungannya dengan Bapa, mukjizat, pesan Yesus, pelayanan kepada bangsa lain, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, kemuliaannya. Lengkap Injil dalam kitab Yesaya. Karena itu ada seorang yang ahli teologi, namanya Walter Kaiser, mengatakan bahwa kitab Yesaya adalah kitab Roma dalam Perjanjian Lama. Injilnya lengkap, saudara. Karena itu Yesaya adalah seorang pemberita Injil. Pemberita berita keselamatan yang berpusat kepada Yesus. Dan saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya, maka dia adalah teolog yang besar. Dia memiliki pandangan yang kaya dan luas tentang Allah. Tuhan menurut Yesaya dipandang sebagai inisiator dari kejadian-kejadian dalam sejarah. Dan tugas utama seorang juru bicara Allah adalah memperkenalkan namanya dan mengajarkan prinsip-prinsip firman Allah. Mengenal Tuhan dalam kitab Yesaya bukan hanya pengetahuan intelektual. Mengenal Tuhan adalah pengalaman perjumpaan yang mengubahkan. Dan mengenal artinya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misi yang diemban oleh seorang utusan Tuhan seperti Yesaya ini adalah misi yang jelas. Yaitu misi yang berakar, bertumbuh dan bertumpu dari pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Kita tidak mungkin akan memperkenalkan Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yesaya memiliki pengalaman dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya, Tuhan berbicara kepadanya, Yesaya mendengarnya, dan Yesaya siap diutus. Karena itu dia siap melayani Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dan dia membawa pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan adalah pesan yang mengubahkan. Pesan Tuhan itu bukan hanya menyangkut secara teologis, prinsip-prinsip kebenaran, tetapi juga pengalaman hidup yang ditandai dengan ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Nya. Saudara, inilah hamba Tuhan yang utuh. Hamba Tuhan yang padu antara apa yang diyakini dalam pikiran, dalam hati, dan dalam kelakuan dan dalam tindakan. Itulah hamba Tuhan yang jujur, yang berintegritas, saudara. Yesaya menyatakan kesiapan untuk diutus oleh Tuhan dengan kata-katanya sendiri. Inilah aku. Kalau di awal dia meragukan dirinya sendiri, celakalah aku binasa. Sekarang dia sudah mengalami pengampunan, pemurnian, penyucian, dilayakkan. Dia berani berkata, ini aku, utuslah aku. Artinya menunjukkan kesediaannya untuk melaksanakan misi yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perjanjian baru, saudara, pengenalan akan Tuhan yang mendasari misi itu, yang menjadikan Yesaya siap itu adalah sentral dari berita keselamatan. Mengenal Tuhan adalah puncak pengalaman manusia yang paling berkualitas, yang paling memuaskan, dan merupakan kebahagiaan sejati. Tidak mungkin kita memberitakan kabar baik, kabar tentang sumber kebahagiaan sejati, kabar kebahagiaan, kalau kita sebagai pemberita atau yang menyampaikan belum mengalaminya.
Yesaya sudah mengalaminya, pengalaman dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan yang menjadi rasul-rasul sudah mengalaminya. Pengalaman bersama Tuhan yang berkualitas, yang memuaskan, yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Pengalaman bersama dengan Tuhan melalui kebersamaan ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita mendengar suaranya, ketika kita merenungkan firman-Nya, sehingga kita limpah dengan firman-Nya, kita puas dengan firman-Nya, dan itu yang mengalir. Itu disebut dengan berkat yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kualitas daripada seorang yang dipanggil Tuhan, yang ada di tahta Tuhan adalah kualitas. Yang pertama dilayakkan, yang kedua adalah kualitas siap diutus. Karena memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan siap menyampaikan pesan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara siap menjadi saksi Tuhan, juru bicara Tuhan dalam konteks tengah-tengah bangsa Indonesia? Tengah-tengah krisis integritas, keadilan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Peran kita sebagai umat Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, kita adalah Injil yang nampak, yang bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Pesan kita sangat penting melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Karena ketika kita menyampaikan pesan moral dan rohani, akan membawa dampak perubahan sosial, politik, moral tengah bangsa Indonesia. Yesaya telah menyampaikan pesan Tuhan pada masanya. Kita juga harus mengingatkan masyarakat untuk bergantung kepada Allah, bukan pada kekuatan duniawi. Allah menghadapi korupsi, ketidakadilan sosial, berbagai bentuk krisis, kita perlu membawa pesan Injil yang menekankan keadilan, kebenaran, dan pengharapan dalam Tuhan. Bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan mencuri. Itu pesannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pemalas bertobatlah. Mulai bekerja. Kalau satu pekerjaan belum mencukupi kebutuhanmu, bekerja. Minta dari Tuhan pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang baru. Saudara, saya mengenal seorang, saya pernah di training di sebuah lembaga misi. Dan saudara, orang yang menyumbang lembaga misi ini membelikan sebuah hotel, saudara, untuk dipakai untuk training hamba-hamba Tuhan. Dan saya tinggal di hotel itu hampir 1 bulan. Saudara, dia adalah seorang penata layan yang sangat luar biasa yang menyumbang ini. Sangat luar biasa. Dia sudah sejak mudanya adalah seorang yang takut akan Tuhan dan rajin bekerja. Dia memimpin 26 perusahaan. Dan saudara, dari hasil bisnisnya yang sangat sukses itu, dia menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, diutus oleh Tuhan. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, memberi. Yang ketiga, pergi. Bagian saudara ada di mana? Berdoa. Di kantor kami, saudara, setiap hari kami berdoa untuk misi dalam negeri dan misi luar negeri. Misi bangsa-bangsa. Dan saudara, kita harus berdoa. Penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang-ladang pelayanan membutuhkan doa-doa kita. Mereka sering menderita kekurangan, mereka menderita rumah tangganya, mereka menderita masalah, tekanan dari eksternal dan seterusnya. Membutuhkan doa kita. Doa sangat penting. Supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan di sebuah desa, sebuah kota, di sebuah tempat, di pedalaman, di daerah pesisir pantai, di pegunungan, dimanapun, di mana ada orang melayani Tuhan.
Suatu hari ada penginjil dari tempat yang sangat terpencil, dia menelpon saya dan berkata, "Pak Yohanes, kirimkan kepada saya benih-benih tanaman. Sebab saya sedang bekerja bersama petani di sini, memberdayakan petani di sini supaya lebih makmur." Dan kemudian ada seorang yang mengenal saya, dia menawarkan benih tanpa saya minta. Tepat, saudara. Di lapangan sana ada orang yang membutuhkan benih-benih, kemudian disampaikan kepada saya, dan di kota ada orang yang menawarkan benih kepada saya supaya disalurkan. Jadi saya ini seperti menjadi perantara saja. Saya salurkan sesuai kebutuhan. Dan ini penting ketiga-tiganya, saudara. Dan puji Tuhan, dia memberitahukan bahwa dia memenangkan jiwa dan membaptis orang yang percaya yang baru. Puji Tuhan, saudara. Ada sinergitas, ada kerjasama, ada partnership di dalam pengutusan. Kalau kita melihat dalam kitab Filipi, saudara, Rasul Paulus sangat memuji orang Filipi karena orang Filipi berkontribusi dalam pelayanan Rasul Paulus yang menjelajah seluruh kekaisaran Romawi. Dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Karena jemaat Filipi memberi sumbangan misi kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa sumbangan misi adalah sumbangan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Allah, dan mengandung janji yang menabur akan menuai. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Saya baru bertemu dengan seorang yang senang menyumbang untuk pekerjaan misi. Dan kemudian setelah beberapa tahun dalam waktu yang lama, orang itu tidak tambah miskin, saudara. Tetapi hidupnya tambah diberkati oleh Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan, visi Tuhan, dilakukan dengan cara Tuhan. Tuhan sendiri yang menyediakan semua yang dibutuhkan. Dan saya percaya Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan misi dan pelayanan, kebutuhan misionaris, kebutuhan pengutusan, saudara. Yesaya dalam pelayanannya bukan tidak ada penderitaan. Setiap hamba Tuhan dalam pelayanan bukan tidak ada penderitaan. Gereja Tuhan sepanjang masa bukannya tidak mengalami penderitaan. Penderitaan adalah bagian daripada kepengikutan kita kepada Yesus. Follow Christ. Dipanggil oleh kasih karunia Allah untuk ikut Kristus. Termasuk dalamnya adalah ikut menderita. Ikut menanggung beban, ikut berdoa, ikut berpuasa, ikut menyumbang, ikut memberi, mengangkat bersama-sama beban atas negeri ini. Negeri Indonesia, walaupun sudah ada 6.000 jumlah sekolah Kristen, tidak mencukupi. Kurang mencukupi. Indonesia harus dilawat oleh Tuhan dengan caranya sendiri, bukan kekuatan kita. Kita harus menyerukan pertobatan dan dimulai dari kita. Revival dimulai dari kita. Dan sudah itu baru kita akan menuai bersama-sama. Harvest, penuaian itu akan terjadi. Tetapi harus dimulai dari gereja yang mengalami kebangunan rohani. Sebuah gereja di sebuah kota di Kanada mengalami kebangunan rohani. Hamba Tuhannya ketika dia muda rindu sekali pergi ke Tiongkok, China menjadi misionaris. Tetapi Tuhan tetapkan dia menjadi gembala sidang di Toronto People Church pada waktu itu. Dan kemudian gerejanya bertumbuh besar. Dan setelah gerejanya bertumbuh besar, Mega Church ini yang menyumbang misi sampai ke Tiongkok. Menyumbang pelayanan-pelayanan.
Saudara yang dipercaya Tuhan menjadi gembala-gembala, saya menantang saudara untuk menyumbangkan dana misi. Bukan hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri. Kita bersyukur bahwa Indonesia diberkati dengan limpahnya. Kita harus siap untuk mengutus misi dalam negeri dan ke luar negeri. Dan saya bersyukur, saya bertemu dengan teman ketika saya memberikan seminar misi. Dia katakan, Pak, anak saya diutus ke luar negeri sebagai dokter misi. Puji Tuhan. Dan saya akan mendengar lebih banyak lagi, di mana saudara merelakan anak-anak saudara untuk pergi menjadi misionaris-misionaris. Mulai dari rumah tangga kita, mulai dari kamar doa kita, mulai dari pemulihan dalam diri kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan suaranya yang lembut, suaranya yang tegas, suaranya yang mengubahkan hidup dan akan mengubahkan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Amin.